Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Leon Andri, Sultan Pemenan di channel Cito Urang. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Dr. Saiful Yasan MSI. Beliau memiliki gelar Tuanku Mangkudun. Sekarang kita membahas soal Tambo, Pak. Tambo itu apa sebenarnya? Tambo, definisi kata dulu ya. Tambo itu banyak istilah dipakai di berbagai suku bangsa. Ada yang memakai tarombo, ada yang tambo, ada yang tombo. Arti kata itu riwayat atau cerita nenek moyang. Nah, kalau di Minang ada tambahannya, tambo itu taambo, otambo, cerita ambo, kira-kira begitu. Lalu kalau definisi kira-kira tambo itu kisah atau cerita asal usul nenek moyang. Jadi nenek moyang itu mewariskan cerita tentang asal usul mereka, datang dari mana mereka, bagaimana mereka mendirikan Minangkabau atau mendirikan negari-negari. Itulah tambo. Jadi ada tambo untuk lingkup yang luas, namanya Tambo Minangkabau. Ada dua tingkatan pula itu, tambo alam dan tambo adat Minangkabau. Kemudian ada di 3 wilayah namanya Tambo Luha, Tambo Luha Agam, Tambo Luha Tanah Datar, dan Tambo Luha Demopulai. Kemudian di tiap nagari yang kecil-kecil itu juga ada tambo, namanya Barih Balabeh Nagari. Itulah Tambo Nagari. Itu yang tambo. Jadi kisah dari nenek moyang tentang asal usul mereka, bagaimana mereka mendirikan nagari, baik negeri kecil Minangkabau atau nagari-nagari yang di bahagiannya. Jadi perbedaan tambo zaman dahulu sama zaman sekarang itu gimana? Itu sudah berbeda atau ada kesamaan gitu? Tambo itu sebenarnya semula berupa tuturan lisan. Dituturkan secara lisan, sastra lisan. Karena Minangkabau itu zaman dahulu tidak mengenal huruf. Dituturkan secara lisan, diwariskan secara lisan. Ada tuturan adatnya itu agar tidak hilang satu baris ataupun satu kata. Bunyinya begini: kapal lalito dari hulu, panjangnya 30 dapo, nang kodok duduk dakek tiang. Kaba barito orang dahulu, sabari hendak mudah lupo, satitiak pepantang hilang. Itulah tambo. Tidak dilupakan sebaris dan tidak boleh hilang satu titik. Artinya apa? Dihafal. Jadi tambo generasi pertama itu hafalan, tuturan lisan. Kemudian ada periode ketika orang Minangkabau mengenal yang namanya tulisan. Ada tulisan Arab Melayu atau tulisan Jawi istilahnya. Tulisan Arab tapi logatnya Melayu. Tahun 1800-an itu ada tambo yang ditulis dengan tulisan Arab Melayu. Kemudian orang Minangkabau juga mengenal tulisan Latin dari orang Belanda, maka ditulis dalam tulisan Latin. Tahun 1900-an itu sebagian besar tambo itu ditulis dalam tulisan Latin. Nah itu. Jadi yang aslinya tuturan lisan, kemudian ditulis tangan, kemudian dicetak. Tapi sebagian besar guru-guru adat itu tidak memakai buku tambo belajar itu. Mereka belajar secara lisan dan dihafal. Berarti tambo itu lisan dari dahulu-dahulu ya? Iya, dituturkan secara lisan, diwariskan secara lisan. Kalau dalam teori sastra namanya itu sastra lisan atau oral literature. Jadi kalau soal buku yang menggugat pemahaman tambo Minangkabau ini, awal mula penelitian Mama itu di mana, Pak? Ini perjalanan panjang ini.
Saya meneliti Tambo itu sejak tahun 1983. Skripsi S1 saya meneliti Tambo Nagari Kurai di Bukit Tinggi. Kemudian saya belajar terus sampai ini hasil penelitian disertasi S3 Doktor meneliti tentang Tambo dalam Pasambahan. Jadi saya menemukan ada beberapa kekeliruan pemahaman oleh masyarakat modern yang justru salah paham. Jadi ada 10 butir yang saya sebut di buku itu sebahagian temuan dari penelitian disertasi ketika meneliti untuk tingkat S3. Jadi dari tahun 1983 sampai tahun 2016. Lumayan lama ya, Mak. Nah, ya 2016 itu saya baru selesai S3-nya. Ini adalah temuan penelitiannya. Kalau disertasinya belum dibukukan. Sebagian ini yang jadi buku tentang Islam dan Minangkabau. Kalau zaman sekarang ini Mak, kan kita udah jarang lihat tradisi atau kayak kebudayaan itu kan udah mulai jarang kita lihat kan, Mak. Jadi Tambo yang masih ada zaman yang pada sekarang ini masih dipakai itu Tambo yang mana? Begini, jadi Tambo lisan itu masih dipakai oleh masyarakat adat. Jadi kalau kemenakan pergi beralih agak pemulu ya, meresmikan pemimpin adat, itu Tambo itu dibaca. Tambo adat itu selalu dibaca, baik Tambo Nagari, Tambo Luha atau Tambo Minangkabau dibaca kembali. Yang membacanya itu memang sudah terbatas jumlahnya, sudah sedikit sekali yang bisa. Itu umumnya orang-orang yang sudah dipesan itu, guru-guru adat, guru-guru Pasambahan atau guru-guru Rundiang Panitahan. Sudah sangat langka memang. Jadi pewarisan secara lisan itu sudah sangat sedikit. Jadi kalau generasi muda tidak tahu Tambo, ya sedih juga karena memang tidak ada surau tempat belajarnya lagi. Tapi begini, walaupun tidak ada pewarisan secara lisan, tapi pewarisan secara tertulis justru sekarang makin banyak. Yang menulis buku tentang Tambo itu makin banyak. Bahkan sekarang di internet itu banyak orang yang membuat grup belajar dan meneliti Tambo. Artinya kalau dulu diwariskan secara lisan, sekarang pewarisannya sudah berubah melalui tulisan, melalui buku, dan melalui media internet. Kira-kira begitu. Jadi apa kelebihan Tambo pada masa dulu itu dengan masa sekarang? Ada lebih, ada kurangnya. Kalau lebihnya, masa dulu itu seluruh pemangku adat, seluruh tokoh masyarakat itu hafal di luar kepala tentang Tambo. Tambo itu sebenarnya adalah kerangka besar atau master plan dari hidupnya orang Minangkabau. Ya, karena di dalam Tambo itu ada aturan tentang hidup bernagari, aturan hidup bersuku, bermamak, berkemenakan, dan sampai aturan hukum pidananya ada. Namanya Undang 20 itu ada dalam Tambo. Nah dulu zaman sastra lisan, ketika semua orang belajar secara lisan, semuanya hafal. Bahkan generasi muda yang tidak hafal tentang Undang 20 itu malu dia pergi ke tempat barale itu, tidak tahu Dina Nampe, tidak tahu Katona Nampe, nah itu dia malu. Sekarang kan itu sudah jauh sekali. Paling yang masih hafal itu yang tua-tua yang sudah mendekati ajal. Ya, sayangnya begitu. Ya, mudah-mudahan cipta orang ini membongkar kembali, membangkitkan kembali keinginan belajar itu. Jadi apa yang harus motivasi buat pemuda zaman milenial kayak gini, Mak, buat belajar lagi soal kebudayaan Minangkabau ini?
soal Iya, tambo ini? jadi begini, Minangkabau itu bisa dilihat dari 3 sisi. Minangkabau yang dicita-citakan, seperti apa Minangkabau yang paling bagus dalam cita-cita nenek moyang itu ada dalam tambo. Maka pelajarilah tambo seperti apa cita-cita nenek moyang tentang Minangkabau yang hebat, yang bagus. Itu Minangkabau ide. Minangkabau ide itu adanya dalam tuturan lisan tadi, dalam tambo, dalam atau pusako. Nah, kemudian yang kita hadapi sehari-hari ini namanya Minangkabau fakta. Faktanya ya banyak yang sudah tidak tahu, banyak yang sudah tidak hafal, tidak mengerti tentang adat. Nah, fakta itulah yang harus kita pelajari bagaimana agar yang ide tentang Minangkabau ideal itu bisa dilaksanakan sedikit demi sedikit. Misalnya tentang bagaimana cara bergaul, bermasyarakat, pemamak, perkemanakan, berusaha, bernagari dan segala macam. Ada pelajarannya. Ada petunjuk-petunjuk dalam naskah tambo ataupun dalam tuturan tambo dan atau pusako itu. Itu yang harus dipelajari ulang. Nah, buatlah kegiatan-kegiatan begini untuk belajar apa saja yang harus kami pelajari. Misalnya ada pelajaran tentang kato menampe. Itu kan yang paling sederhana di Minangkabau. Bagaimana kato mendaki kepada orang tua, bagaimana kato mendata sesama besar, bagaimana kato menurun kepada yang lebih muda, bagaimana kato meleriang untuk bermajas atau bersiasat dan segala macam. Kira-kira begitu. Ya, langsunglah pelajari kato pusako dan tambo Minangkabau itu mulai dalam grup-grup kecil untuk semangat kembali menggali harta karun Minangkabau. Saya sekarang sedang didesak habis-habisan oleh sekelompok anak muda untuk bercerita tentang Minangkabau ideal. Silakan kalau ada yang mau cari, tanya saja di YouTube Minangkabau ideal itu ada atau tidak. Ya. Saya sudah jawab sebagian dalam channel Tuanku Mangkudu. Jadi Mak, dalam buku menggugat pemahaman tambo Minangkabau ini kan langsung dengan Mak sendiri penulisnya kan Mak? Betul. Jadi apa sih kesimpulan dari buku ini Mak? Iya. Kesimpulan buku saya itu ada 10 butir itu. 10 butir kesalahan memahami tambo. Yang pertama, kesalahan terbesar itu tambo itu dianggap buku. Tambo bukan buku. Tambo itu adalah tuturan lisan. Itu kesalahan pertama. Karena tuturan lisan, maka pewarisannya juga harus mempelajari sastra lisan. Kemudian yang kedua, tambo itu menggunakan bahasa Melayu tinggi yang ditulis. Itu salah. Karena tambo asli itu bahasanya bahasa Minangkabau asli, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu malah merusak bahasa Minangkabau. Contoh sederhananya, nama nagari namanya Alang Lawe. Kalau di Melayu kan Alang Lawas. Alang Lawas. Artinya tidak ada lawas itu. Alang itu kalau bahasa Melayu alang-alang. Tapi kalau alang lawe itu lain lagi artinya. Nah, yang lebih berbahaya misalnya ayat kacir. Dalam bahasa Minang asli tidak bisa di Indonesia kan di Melayu kan. Ayat kacir jadi Air kete. air kecil. Air kecil itu pipis, tidak pas dia. Nah, itu kesalahan kedua. Banyak, ada 10 kesalahan di sana. Ada kesalahan bahwa tambo itu tidak punya logika. Justru logika tambo itu adalah logika lebih tinggi daripada logika awam. Ada dalam bahasa tambo misalnya begini atau kata besako. Bajalan surang minta dahulu, bajalan baru minta di tengah. Coba dipikirkan. Bagaimana orang berjalan satu orang tapi dia minta dahulu dari yang lain. Berjalan berdua minta di tengah.
Itu hanya bisa dipahami dengan filosofi Minangkabau atau kosmologi Tambo. Nah, itu harus belajar lebih dalam filsafat Minangkabau. Banyak sekali logika-logika yang salah paham orang Minang atau orang luar tentang Tambo Minangkabau. Padahal ini adalah grand desain besar, master plan dari masyarakat yang besar sekali. Saya juga sudah jawab dalam channel saya tentang Minangkabau faktual. Apa fakta Minangkabau yang terpenting? Silakan buka channel Minangkabau Tuanku Mangkudu. Saya sudah jawab tentang fakta-fakta penting Minangkabau faktual. Nah, itu antara lain yang saya temukan dalam buku Tambo. Mungkin kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya ya, Mas. Silakan. Saya tunggu. Oke, kepada sanak channel Cito Urang, mungkin kita akan sambung di sesi selanjutnya. Tetap saksikan channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.